Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di Budi Mulia Podcast bersama saya Ibu Panca. Long time no see ya. Akhirnya kita ketemu lagi di podcast SMP ini. Gitu. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Nah, karena sudah mulai PTM, Ibu perhatikan sudah mulai banyak yang agak-agak kurang enak badan gitu ya. Nah, mungkin sebenarnya kalian hanya butuh penyesuaian gitu. Yang tadinya mungkin di rumah PJJ kurang banyak aktivitas fisiknya. Sekarang harus ke sekolah ya, harus ke sekolah, PTM lagi gitu. Mulai kaget mungkin gitu. Mulai disesuaikan lagi ya pola hidupnya gitu. Pola makannya dijaga juga. Protokol kesehatannya juga tetap dijaga karena walaupun mungkin kasus COVID sudah mulai hilang atau melandai, tapi jangan sampai lengah gitu. Oke. Terus dan semangat terus ya. Waktu itu kalian dari PJJ minta PTM, giliran udah PTM harus semangat gitu ya. Jangan malas-malasan lagi. Oke, hari ini Ibu sudah ditemani oleh seorang siswi dari kelas 7 yang mungkin bagi kelas 7 nih apa ya cukup nggak asing gitu bagi kalian karena anak ini cukup sering apa ya aktif gitu di kegiatan-kegiatan kalian di kelas 7 gitu. Ada yang tahu siapa yang bisa nebak? Oke, langsung saja ya. Hari ini udah ada Keisha di sini. Halo Halo, halo Keisha. Ibu. Iya, gimana kabarnya Keisha? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Gimana rasanya ada di podcast akhirnya? Deg-degan sedikit. Deg-degan, nggak apa-apa ya, santai aja. Iya. Kita kayak ngobrol aja gitu. Nah, Keisha, gimana nih aktivitas sekolahnya di PTM ini? Jadi lebih mengerti pelajaran sih. Jadi emang lebih enak PTM saya juga. Lebih enak PTM, sering ketemu teman-teman juga Iya. ya, jadi Jadi lebih tambah semangat belajarnya. semangat. Iya, betul. Nah, kalau misalnya tadi seperti Ibu bilang di awal, kamu ini kan cukup aktif ya, cukup aktif di kalangan teman-teman yang lain, cukup sering tampil juga gitu. Nah, sebenarnya kamu memang suka untuk aktif gitu atau gimana? Ya suka sih suka. Tapi kalau ada orang yang bilang aktif suka kayak, "Hah, aku aktif," gitu Oh kayak. gitu, sebenarnya nggak terlalu merasa juga? Enggak, iya nggak terlalu Oh merasa kalau aku gitu. aktif juga. Oke, ternyata Keisha-nya nggak merasa ya teman-teman. Padahal kita melihat Keisha tuh udah cukup aktif ya di aktivitas-aktivitas di sekolah ini. Nah, ibu pun sebenarnya melihat kamu pas waktu itu ada pencalonan ketua dan wakil ketua Iya. OSIS gitu. Kamu dari kelas 7, tapi sudah kepilih jadi wakil ketua OSISnya. Itu ceritanya gimana, Keisha? Itu kan waktu pas pemilihan itu diumumin yang apa namanya yang terpilihnya itu. Mm-mm. Terus habis itu pembinanya bilang kalau bakal ada tiga pasangan calon itu yang nanti bakal di chat satu-satu gitu Oh kan. gitu. Terus ternyata Mm-mm. aku terpilih jadi calonnya Mm-mm. gitu. Dapat chat berarti. Iya dapet. Oke. Terus gimana saat itu perasaannya pas Kaget kepilih? sama seneng sih, terus gak nyangka juga kan ternyata gak cuman keterima doang, Mm-mm. jadi calon juga, jadi calon wakil ketua Oke. OSIS juga. Mm-mm. Ternyata nggak nyangka ya karena masih kelas Iya. 7 ya. Kok udah terpilih jadi wakil. Oke. Nah, kalau untuk OSIS sendiri gitu, kamu memang kenapa sih kamu pengen masuk OSIS? Padahal masih kelas 7 nih. Saya dari waktu saya kelas tiga SD itu Oh, kakak saya ceritain mm-mm, tentang OSIS, terus yang dia ceritain tuh kayak OSIS tuh serem, suka begini begitu. mm-mm, Terus saya jadi penasaran kan, emang bener ya OSIS begitu? Karena mm-mm. semasa SD saya kan nggak ada OSIS, SD itu nggak ada Iya, OSIS nggak ada kan. OSIS. Saya jadi penasaran, pengen ikutan. Terus mulai kelas 4 itu teman-teman saya juga sering bahas OSIS, jadi saya Oh, penasaran pengen gitu. ikut. Oke, jadi dari kelas 3 ya ternyata Iya, kamu udah mulai, oh OSIS ternyata ada nanti di SMP gitu. Terus ternyata OSIS seperti itu, terus kamu langsung termotivasi gitu ya iya, untuk saya jadi pengen ikut. masuk OSIS dan membuktikan ya kalau Iya, misalnya kalau di OSIS itu nggak pendapat kakak seperti saya itu salah, jadi saya oke. pengen kasih lihat OSIS itu yang sebenarnya begini gitu. Wih, keren keren. Nah, lalu nih setelah akhirnya terpilih dan sekarang udah jadi anggota OSIS, gimana yang kamu rasain di OSIS itu sendiri? Seneng karena jadi lebih banyak temen kan, jadi Mm-mm. lebih kenal banyak orang. Oh iya Terus benar.
Tapi ada capeknya juga kalau Mm-mm. misalkan lagi ada event. Tapi itu justru yang serunya. Karena Oke. jadi banyak kumpul sama Iya teman-teman benar. OSIS-nya Mm-mm. gitu. Oke, terus keren ya. Berarti walaupun capek tapi seru ya. Dan Iya, itu seringnya emang momen-momen nggak terlupakan tuh iya, kalau justru itu capek-capek gitu. serunya. Iya, terus kalau motivasi tadi ya, motivasi kamu, kenapa sih kamu pengen aktif gitu, pengen jadi anak yang aktif? Waktu saya SD tuh teman-teman saya banyak banget yang aktif tuh saya lihat kok mereka keren ya bisa pelajarannya bisa Bagus diikuti juga. tapi kegiatannya juga nggak ketinggalan. Terus semenjak itu saya jadi pengen juga kayak mereka. Jadi saya mulai ikut kegiatan tapi saya fokus juga belajarnya. Oke, ternyata ngeliat teman-teman yang dulu aktif tuh keren gitu ya. Terus kamu Iya, jadi pengen kayak gitu. Dan sekarang sudah ya, sudah terbukti walaupun kamu masih merasa belum aktif gitu. Waktu mau masuk BM nih, kenapa kamu milih SMP BM sebagai sekolah lanjutan kamu? waktu itu saya ikut pas kakak saya daftar ke sini. Mm-mm. Saya ikut terus lihat sekolahnya kok bagus ya. Jadi semenjak itu Oke. saya netapin nanti SMP mau di sini aja deh gitu. Oh gitu, berarti udah ikut kakak juga ya Udah, ya. saat itu. Saat waktu mau daftar, kamu udah tahu belum kalau di sini tuh sekolah penggerak gitu SMP-nya? Saya waktu Mm-mm. itu belum tahu. Terus Mm-mm. kan ada MPLS lewat Meet. Iya, ya, Itu MPLS. dijelasin profil pelajar Pancasila, sekolah penggerak gitu-gitu. Hmm, Baru saya tahu dari situ. Ternyata oke. Budi Mulya itu sekolah penggerak. Mm-mm. Nah, saat itu yang kamu apa ya? First impression kamu gitu, maksudnya kesan pertama kamu setelah kamu tahu, oh ternyata SMP Budi Mulia sekolah penggerak itu apa? Kan pas dijelasin sekolah penggerak tuh ada project juga. Hmm, iya Saya kan benar. lebih suka berkegiatan ya. Terus Oh pas tahu iya ada benar. project, itu seneng banget. Ternyata nggak cuma bakal fokus belajar doang, bakal Mm-mm. ada kegiatan-kegiatannya juga. Oke, berarti semakin semakin bersyukur ya saya Iya, milih SMP Budi Mulia karena ada sekolah penggerak tadi dan ada kegiatan-kegiatan selain pembelajaran gitu ya. iya. Lalu setelah kamu mengikuti beberapa kegiatan di sekolah ini, OSIS, terus juga dari sekolah penggerak tadi, kamu merasa ada perubahan nggak dalam diri kamu gitu? Merasa lebih aktif aja sih tapi nggak Mm-mm, seaktif itu ya kayak ngerasa lebih banyak kegiatan mm-mm, lebih seru saya juga jadi bisa ningkatin karakter saya gitu dari oke, project itu kan mm-mm, jadi bisa lebih ningkatin karakter diri saya juga bisa lebih mandiri tanggung iya, jawab gitu belajar untuk ngerjain beberapa hal sendiri iya ya, kayak apalagi waktu itu. pas project kan kelompok itu jadi saya Iya benar. juga belajar bekerja dalam kelompok juga Oh iya betul betul. Banyak ya ternyata manfaat yang didapat gitu. Nah, terus kalau dalam pembelajaran nih, pembelajaran mungkin banyak yang bilang di luar sana kalau anak yang aktif di organisasi atau di kegiatan biasanya dalam pelajarannya suka ketinggalan gitu. Nah, menurut kamu gimana tuh? kalau menurut aku justru itu salah karena Mm-mm. kalau kita aktif, kita jadi lebih terdorong buat membagi jadwal kita. Kapan Oke. kita harus fokus ke organisasi, kapan kita Mm-mm. harus fokus belajar, kapan kita harus fokus dengan kegiatan ini, itu jadi lebih tertata lah jadwalnya. Oke. Nah, sebenarnya seperti itu ya teman-teman. Berarti salah ya anggapan Iya, di luar sana gitu. Sebenarnya kalau aktif melatih kamu untuk membagi waktu dengan baik gitu, untuk fokus dengan baik juga dari satu kegiatan ke kegiatan iya. lainnya. Gitu. Oke. Untuk project nih, project yang kemarin udah dua kan kita melewati project itu. Gimana pengalaman kamu saat project-project itu? Waktu project yang pertama, waktu Mm-mm. kewirausahaan itu kan belum akrab karena pas itu masih Oh iya full betul betul. PJJ. Tapi ternyata dari itu kita justru jadi akrab, Mm-mm. sekelas jadi akrab. Terus saya juga belajar buat promosiin jualan, Oh iya. belajar buat membagi modal untungnya, terus jadi Mm-mm. bagi uangnya bagaimana gitu Mm-mm. kan ke teman-temannya juga. Terus saya juga jadi belajar kerja kelompok yang pastinya karena kan pas proyek itu full sama kelompok, Mm-mm. pas bikin jualan itu sama kelompok. Ya itu terus habis itu pas proyek kedua itu jadi banyak belajar tentang daerah sih kan Iya benar. Bhinneka Tunggal Ika itu Mm-mm. saya jadi belajar banyak makanan daerah itu saya jadi tahu yang saya tadinya nggak tahu Nggak saya tahu. jadi Iya tahu betul.
Dan kamu jadi MC ya saat itu? Iya, Tampil, alhamdulillahnya terpilih jadi ikut MC. tampil nari gitu nggak ya? Ibu lupa deh. Saya waktu itu tampilnya presentasi. Oh, presentasi. Nah, itu juga pertama kali jadi MC ya. Iya, kaget banget tiba-tiba diajak jadi MC. Jadi ngelatih kamu ya untuk ngomong di Iya, depan iya. umum gitu. Oh ya, waktu itu kamu jualan apa pas di project Oh, waktu pertama? itu kelompok saya jualan puding gitu. Oh, puding. Oke. Nah, terus kedepannya nih, kedepannya kamu pengen sekolah penggerak nih gimana sih? Misalnya projectnya pengen ada apa gitu, Kalau buat kegiatan-kegiatannya. projectnya saya tuh pengen banget ada kita bikin pameran gitu Bu. Jadi Mm-mm. ada karya seni, terus habis itu nanti kayak jadi siswa-siswa yang lainnya tuh ke tempat-tempat itu terus nanti yang punya tempatnya, yang punya karya seninya tuh ngejelasin. Jadi kan itu bisa melatih public speaking yang lain juga kan. Iya, iya. Kayak tour guide gitu ya. Iya, mirip-mirip begitu. Oh, keren banget sih ya. Itu ya, Bapak Ibu guru bisa ditampung sarannya dari Keisha. Pingin ada pameran yang siswanya sendiri yang jadi tour guide-nya ngejelasin Iya, ke jadi nanti para mereka pengunjungnya gitu. buat karya seni, terus mereka juga yang jelasin seninya ini tentang apa. Mm-mm. Ya, jadi gitu. Oke, keren-keren. Nah, terus nih ya, tadi kan udah bicara yang seneng-seneng gitu ya. Nah, lalu kalau untuk mungkin pengalaman gak enaknya gitu ada nggak sih yang kamu rasain kalau sebagai siswa yang aktif gitu? Alhamdulillah saya belum pernah, Oh, misalkan oke. dibully karena aktif itu saya belum Mm-mm. pernah. Tapi saya masih suka melihat ada banyak beberapa orang tuh suka menganggap murid aktif itu malah justru kayak caper gitu kan. Hmm, iya, Ya iya, itu jadi benar-benar. jangan begitu ya teman-teman. Nah, Karena itu mereka dia. itu bukan caper. Justru mereka bagus kan menanggapi guru, Iya. aktif ikut ini Oh, itu. di kelas Iya gitu di maksudnya. kelas banyak yang beranggapan seperti itu, yang aktif itu caper gitu ke guru. Padahal ya bagus malah Iya ya gitu. bagus Jangan malah. takut salah juga ya. Iya Karena benar. kan lagi sama-sama belajar gitu. Wah, keren banget ya Keisha. Ini menginspirasi. Semoga yang lain juga ikut jadi aktif gitu ya. Oke. Nah, terus kalau untuk harapannya tadi udah ya harapannya teman-teman kamu yang lain tentang kerjasamanya gitu apa yang masih kamu harapkan gitu. Saya harap Mhm. banyak yang lebih berani buat aktif lagi sih karena Lebih beberapa berani. saya lihat banyak banget yang belum percaya sama kemampuan mereka. Oh Jadi gitu. masih takut-takut untuk Iya. ikut ini padahal mereka punya kemampuan lebih tersendiri. Mm. Jadi banyak banget yang nggak percaya diri gitu. Semoga kedepannya lebih percaya diri lagi sama kemampuannya sendiri. Tuh. Oke. Oke, nah udah mau terakhir nih ya teman-teman. Tadi udah sharing sama Keisha aktivitasnya di sekolah ini tentang OSIS-nya juga, tentang gimana akhirnya Keisha pingin jadi siswa yang aktif gitu. Nah, terus kalau terakhir ya Keisha, pesan-pesan dari kamu untuk teman-teman yang lain gimana? Yang pertama, semoga nggak ada yang beranggapan kayak yang tadi saya bilang, yang Oke, menganggap murid aktif itu justru caper, itu iya. semoga nggak ada yang gitu ya. Yang kedua, semoga makin semuanya itu berani buat aktif, percaya sama kemampuan kalian, karena kalian punya kemampuan lebih sendiri, yang pastinya bakal berguna. Itu jangan takut untuk keluarin kemampuan kalian itu ya. Oke. Ya, saya harap begitu sih. Keren banget ya Keisha ini gitu. Oh iya terakhir nih tentang ekskul ya. Ekskul kan mungkin kalau udah mulai aktif pembelajarannya nanti akan diaktifkan juga. Nah, kamu pengen ikut ekskul apa berarti? Yang sebenarnya saya banyak banget pengen ikut, Oh tapi yang banyak. paling saya pengen itu Mm-mm. ikut seni tari. Seni tari. Wih, Ya, keren. Tapi sebelumnya pernah ikut tari? pernah pas SD juga selain teater saya ikut tari juga. Ikut tari. Nah, terus juga teman-teman jangan lupa aktif juga nanti kalau udah ada ekskul, cari mana ekskul yang sesuai sama kemampuan kalian gitu. Tadi seperti pesan dari Kesha, jangan takut untuk aktif, jangan takut untuk tunjukin kemampuan kalian di sekolah ini karena udah diwadahi ya dari sekolah ini Iya, gitu. Jangan sia-siakan itu juga gitu. Dengan adanya sekolah penggerak juga jangan disia-siakan gitu. Untuk aktif, untuk kerjasama tadi ya, untuk membangun kerjasama. Seperti itu. Nah, oke mungkin itu aja bincang kita hari ini sama Keisha. Walaupun singkat, semoga banyak yang bisa kalian dapatkan dari Keisha. Bisa meniru Keisha untuk jadi siswa yang aktif gitu. Jangan takut untuk ikut kegiatan-kegiatan ya di sekolah ini. Oke, nah mungkin terakhir ya, tapi nggak kalah penting, SMP Budi Mulia atau Sekolah Budi Mulia udah buka pendaftaran dari mulai TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
untuk kalian yang lagi mencari sekolah, yang mau melanjutkan sekolah, boleh ya bergabung dengan kami di sekolah ini. Semoga semakin banyak manfaat yang nantinya bisa kalian dapat di sekolah ini, yang bisa kalian kembangkan juga kemampuan dalam diri kalian. Mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih yang udah selalu support podcast Budi Mulia ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe channelnya biar bisa lebih memberikan banyak manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Stay safe and stay healthy kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.